Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre dan pada hari ini saya akan melakukan review untuk salah satu aplikasi yang fungsinya mirip banget dengan kartu kredit. Namanya Kredivo. Buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, channel Andre Tuan, channel ini berbicara tentang dunia bisnis dan investasi. Karena saya percaya bahwa yang namanya mencari dan mengolah uang itu sama pentingnya. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan informasi terbaru tentang bagaimana cara mencari dan mengolah uang. Video ini saya buat karena saya melihat bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang membutuhkan pinjaman online. Nah, dan kita tahu bahwa ada banyak sekali aplikasi pinjaman dana cepat yang saat ini tersedia di Google Play Store dan Apple Store. Tapi saya yakin bahwa nggak semua dari aplikasi pinjaman tersebut aman dan layak untuk digunakan. Oleh karena itu, buat kalian yang mau apply pinjaman, pastikan kalian nonton video ini sampai habis, karena saya akan merekomendasikan salah satu aplikasi yang saya percaya mempunyai fungsi seperti kartu kredit dan sejauh ini saya menggunakannya dengan baik dan berguna dan berjalan dengan baik buat saya ya. Nah, untuk pinjaman dana cepat sendiri, saya merekomendasikan yang namanya Kredivo ya, untuk kalian cobain. Jadi saya sih nggak merekomendasikan untuk kalian pakai, tapi untuk kalian cobain aja. Kalau misalnya kalian cocok ya kalian pakai, kalau nggak cocok ya udah, masih banyak aplikasi pinjaman dana lain yang bisa kalian coba kayak gitu ya. Dan saya merekomendasikan aplikasi Kredivo ini karena dia sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Buat teman-teman yang baru pertama kali mendengar brand Kredivo, jadi Kredivo ini adalah layanan cicilan tanpa kartu kredit dan kalian juga bisa melakukan pinjaman online dengan jangka waktu dari 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan. Jadi maksimalnya adalah 1 tahun ya. Dan Kredivo sendiri juga udah tergabung dengan ratusan merchant. Jadi kalian bisa belanja di merchant-merchant online hanya dengan menggunakan Kredivo. Selain merchant online juga dia sudah bermitra dengan beberapa merchant offline juga. Jadi kalian bisa berbelanja di merchant-merchant ini dengan menggunakan Kredivo dengan sistem seperti kartu kredit ya. Beli sekarang tapi bayarnya nanti. Kalian bisa nunda pembayarannya. Saran saya sih 30 hari, karena kalau misalkan dalam jangka waktu 30 hari itu kalian gratis, nggak ada kena biaya bunga sama sekali. Tetapi nanti akan saya bahas lengkapnya di video ini. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama ya. Saya sudah buka aplikasi Kredivo-nya. Ini kalian juga bisa lihat di layar sebelah sini ya. Nanti di sini kalian bisa melihat apa yang saya buka di layar ini. Jadi di aplikasi Kredivo ini, ketika kalian pertama kali mendaftar, itu dia ada 2 tipe akun ya. Akun yang pertama namanya akun basic, itu kalian bisa dapat limit sampai dengan 2,1 juta. Jadi ini bisa lumayan banget untuk menggantikan fungsi kartu kredit. Jadi kalau misalkan kalian di video ini kan di video-video saya itu saya sering membahas tentang kartu kredit, dan banyak penonton YouTube saya yang pengajuan kartu kreditnya ditolak ataupun terkendala. Nah, kalau misalkan kalian terkendala, kalian juga bisa apply aplikasi Kredivo ini untuk mendapatkan limit sampai dengan 2,1 juta untuk akun yang basic. Kalau misalkan kalian merasa bahwa limit kalian ini nggak cukup 2,1 juta, kalian juga bisa upgrade menjadi yang namanya akun premium untuk mendapatkan limit sampai dengan 30 juta. Kalian bisa lihat kan di situ di sini ada limitnya, upgrade to premium untuk mendapatkan limit sampai dengan 30 juta. Jadi sebenarnya limitnya ini nanti ditentukan oleh beberapa faktor supaya kalian bisa berhasil ya. Yang pertama, kalian pernah bertransaksi di e-commerce. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan akun premium dari Kredivo, kalian pastikan kalian sudah pernah berbelanja di salah satu e-commerce. Tujuannya kenapa verifikasi ini dilakukan, karena mereka pengen tahu bahwa alamat KTP kalian itu sama dengan alamat histori kalian di transaksi. Karena kan kalian nggak mungkin kan belanja tapi ngirim barangnya bukan ke rumah kalian. Terus yang kedua adalah fotokopi NPWP, dan yang ketiga adalah informasi pekerjaan. Jadi ketika kita melakukan klik upgrade to premium,
di sini dia meminta salah satunya adalah company name. Company name-nya sih banyak banget di sini. Saya rasa hampir semua perusahaan di Indonesia itu ada, dan kalaupun nggak ada mungkin kalian bisa masukin asal aja, karena saya belum berencana untuk meningkatkan akun saya menjadi akun premium ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan akun premium, kalian bisa coba sendiri. Dan sampai sekarang saya sudah sekitar 3 bulan pakai Kredivo, dan sejauh ini limit 2,1 juta itu cukup buat saya. Berikutnya yang saya juga salut dengan Kredivo gitu ya, dia selalu melakukan reminder. Reminder ini untuk Anda melakukan pembayaran tagihan sebelum tanggal jatuh temponya. Kalian bisa lihat di sini, kita klik account, terus kita klik di atas ada yang namanya lonceng, di atas pojok kanan kan ada lonceng. Nah, kalian bisa lihat bahwa selamat, akun basic Kredivo kamu disetujui dengan limit 2,1 juta dan diaktifasi pada tanggal 22 April 2020. Kemudian pada tanggal 23 April 2020 itu saya berbelanja sebesar Rp69.005, dan kalian lihat bahwa saya kan belanja tanggal 23 April. Nah, Kredivo itu akan memberikan kalian pinjaman selama 30 hari untuk tanpa denda dan tanpa bunga ya. Kenapa cuma 30 hari ya? Ini karena sama seperti kartu kredit. Kalau kita gesek kartu kredit juga itu kita bisa mendapatkan pinjaman sekitar 30-40 hari tanpa denda dan tanpa bunga kalau kita bisa membayarkannya tepat waktu. Nanti bunga dan dendanya akan saya bahas di lanjutan dari tipsnya review yang sekarang. Dan kalian lihat pada tanggal 18 Mei 2020 Kredivo mengingatkan saya untuk melakukan pembayaran tagihan. Kemudian pada tanggal 21 Kredivo juga mengingatkan lagi, dan terakhir pada tanggal 22 Mei 2020 Kredivo mengingatkan lagi. Pada tanggal 22 Mei saya melakukan pembayaran tagihan. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini Kredivo melakukan reminder 5 hari sebelum, 3 hari sebelum, dan 2 hari sebelum. Nah, karena takut telat akhirnya saya bayar 1 hari sebelum, karena saya ingin menghindari denda dan bunga keterlambatan dari Kredivo yang katanya gede ya. Nah, gedenya seberapa? Kita lanjut ke review yang ketiga. Yang ketiga, ini saya ingin membahas tentang bunga rendah yang ditawarkan oleh Kredivo. Jadi dibandingkan dengan pinjaman online lainnya, itu Kredivo bunganya menurut saya cukup fair ya. Tetapi memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kartu kredit. Tapi ya oke lah, bisa diterima kayak gitu ya. Di sini kalian bisa melihat di bagian FAQ, kita buka bersama ya bagian FAQ. Terus di sini saya cari yang namanya bunga. Saya klik. Nah, cicilan Kredivo memiliki bunga 2,6% per bulan kayak gitu ya. Dan bunga kami lebih rendah hingga setengahnya dari perusahaan keuangan lainnya di Indonesia. Jadi kalian bisa lihat kalau kalian pinjam dana cepat di pinjaman online lainnya, itu kalian bisa terkena bunga sebesar 5%. Tapi kalau di Kredivo kalian cuma bisa kalian akan ditawarkan bunga sebesar 2,6% yang menurut saya cukup rendah. Nah, tapi ini sebenarnya penjelasannya belum lengkap ya. Untuk penjelasan lengkapnya saya lanjutkan, kita klik yang berapa bunga dan biaya pinjaman tunai di Kredivo. Kalau kalian bisa lihat di sini ada 2 komponen biaya yang akan dikenakan kepada kamu. Yang pertama adalah biaya administrasi sebesar 6%, dan yang kedua adalah bunga sebesar 2,6% per bulan untuk pengguna premium. Jadi 2,6% itu untuk pengguna premium, sedangkan untuk pengguna dengan akun basic seperti saya itu kenanya 4%. Jadi cukup tinggi juga ya, 4%. Dan kalian juga bisa lihat kontrak ini, saya ganti dari layar handphone jadi layar kontrak ya. Di situ kalian bisa melihat bahwa jadi total kalau misalkan kita bayarnya lewat dari masa waktu 30 hari kayak gitu ya, itu kita akan kena yang namanya 2. Yang pertama adalah denda keterlambatan sebesar 6% per bulan, dan yang kedua adalah bunga keterlambatan sebesar 4% per bulan.
Jadi total biaya yang harus kita keluarkan kalau misalkan kita sampai telat dalam membayar adalah 10%. Nah, cuman kalian ternyata nggak 10% nih. Karena ketika kita awal membeli barang dengan menggunakan Kredivo, itu kita dikenakan charge sebesar 2,5%. Jadi kalau misalkan kalian dari awal misalkan membeli handphone kayak gitu ya, kayak handphone ini kan harganya 2 jutaan, dan kalian telat untuk membayar lunas handphone ini, kalian akan terkena biaya bunga dan denda keterlambatan yang totalnya sampai dengan 12,5%. Cukup tinggi kan? Oleh karena itu saya sarankan untuk kalian yang pakai aplikasi Kredivo, jangan coba-coba untuk bayar terlambat untuk menghindari bunga dan denda keterlambatan tadi. Jadi bayarlah tagihan kalian sebelum tanggal jatuh tempo. Makanya itu karena tadi ketika saya sudah mengetahui aturan ini, saya cepat-cepat nih bayar tagihan kartu Kredivo saya supaya nantinya terhindar dari denda dan bunga keterlambatan itu. Terus yang keempat yang saya suka juga dari Kredivo nih, kalian juga bisa lihat. Ini kalau saya balik lagi, di situ ada yang namanya merchant. Nah, di sini adalah daftar-daftar merchant yang sudah bergabung dengan Kredivo ya. Kalian bisa lihat di situ ada yang namanya Blibli, Bukalapak, JDID, Lazada, Pegi-Pegi, Tiket.com, Tokopedia, Citylink, dan masih banyak lagi. Bahkan dia juga ada beberapa merchant offline yang bisa bertransaksi dengan menggunakan QR Code. Itu adalah metode transaksi yang paling baru, yang paling anyar sekarang ini. Di sini kalau kita bisa lihat daftarnya itu ratusan merchant, dan per bulan Juli 2020 ini daftar merchantnya hampir 400. Banyak banget. Jadi kalau kalian menggunakan Kredivo, kalian jangan pusing mau belanja di mana. Belanja di merchant offline ada, belanja di merchant online ada. Kalian tinggal pilih mau beli barang apa. Tapi yang pasti ingatkan tadi ada biaya besarnya sampai dengan 12,5%. Oleh karena itu, kalau kalian menggunakan Kredivo untuk berbelanja di merchant-merchant ini, pastikan kalian bisa membayar tagihan kalian lunas sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian review terakhir dari saya atau review kelima untuk aplikasi Kredivo adalah aplikasi Kredivo selain bisa juga dipakai untuk berbelanja secara online, ternyata kita juga bisa mencairkan uang. Nah, inilah yang mungkin paling banyak kalian tanyakan nih, pencairan dana cepat dengan menggunakan aplikasi Kredivo. Jadi caranya cukup mudah ya, kalian klik aja yang namanya dashboard. Terus ini adalah menu home-nya. Di situ kalian bisa lihat menu yang namanya personal loan. Nah, jadi personal loan ini artinya adalah pinjaman perorangan. Kalian klik aja personal loan. Jadi di situ kalian bisa melihat bahwa loan tenornya ada yang namanya 30 hari, itu interestnya sebesar 4%. Jadi kalau kalian akunnya basic, kalian cuman punya satu pilihan itu, yaitu bayar selama 30 hari. Tetapi kalau misalkan kalian sudah upgrade menjadi premium, itu akan terbuka installment 3 bulan dan 6 bulan. Nah, kalian bisa memilih ini pinjamannya mau apa. Misalkan kayak sebentar lagi saya ingin nikah kayak gitu ya, saya pilih wedding expense. Terus di sini saya pilih mau pinjam 1 juta rupiah. Nah, di sini ada loan summary-nya kan. Monthly installment-nya atau bulan depan saya harus bayar 1.050.090 rupiah. Kemudian uang yang akan saya terima adalah 940.000. Jadi dari uang yang saya dapatkan 940.000, kemudian saya harus bayar yang besarnya 1.050.000 rupiah, berarti total bunga untuk pinjaman 30 hari adalah 11,7%. Jadi kalau misalkan kalian butuh untuk pinjam dana cepat di Kredivo selama 30 hari, kalian harus ingat kalian akan mendapatkan bunga yang besarnya 11,7% ya totalnya. Menurut saya sih aplikasi Kredivo ini sangat membantu saya banget, khususnya untuk dalam berbelanja online ya. Karena sampai sekarang saya masih belum pernah pakai yang namanya pinjaman dana tunai ataupun pinjaman dana cepat, karena bunganya menurut saya itu relatif gede. Sedangkan kalau pinjaman online saya bisa mendapatkan bunga 0% kalau saya bayar tagihan Kredivonya sebelum tanggal jatuh tempo.
Jadi kalau misalkan kalian ingin daftar aplikasi Kredivo, caranya juga gampang banget. Supaya kalian pasti diterima, kalian itu harus warga negara Indonesia, kemudian berusia 18 sampai 60 tahun. Nah, kemudian nih, Kredivo ini belum tersedia di seluruh Indonesia ya. Dia baru tersedia di kota-kota tertentu. Dia ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, Bali, Malang, Makassar, Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan Sukabumi. Jadi kalau kalian yang tinggalnya bukan di daerah yang saya sebutkan tadi, itu kayaknya kalian belum bisa apply aplikasi Kredivo. Tapi kalau kalian kerjanya atau tempat tinggal di kota-kota tadi, daftar kotanya saya taruh di sini, kalian bisa apply aplikasi Kredivo. Dan yang terakhir, kalian berpenghasilan minimal 3 juta per bulan. Gak harus karyawan, pegawai lepas juga bisa. Oleh karena itu, Kredivo ini asik banget buat kita yang tidak punya pekerjaan tetap kayak gitu ya. Oke, itulah tadi review saya mengenai aplikasi Kredivo. Pesan saya cuma 2 untuk kalian yang ingin install aplikasi ini. Pesan yang pertama adalah pastikan kalian membayar lunas tagihan Kredivo kalian sebelum tanggal jatuh tempo. Dan pesan saya yang kedua, gunakan referral saya NDR188VB, kalian bisa lihat di sini, untuk mendapatkan bonus sampai dengan 100.000 apabila kalian berhasil mendaftarkan sebagai premium user. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya bahas mengenai aplikasi Kredivo. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.